Perkenalkan, nama saya Siti Kotiah, nomor UKG 201500673470. Saya mengajar di SDN 01 Bumijaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di IKIP Siliwangi, Bandung. Pada hari ini, Senin, tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas 5, tema 5 yaitu ekosistem, subtema 2 hubungan makhluk hidup dalam ekosistem, materi rantai makanan, dalam rangka penilaian uji kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. SDN 01 Bumijaya. Yes. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, mari dahulu kita berdoa. Mudah-mudahan pembelajaran yang kita laksanakan pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Silakan Akbar untuk memimpin doa. Semangat, ayo. Mari kawan-kawan kita berdoa mulai. Untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita, mari anak-anak kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo Mora, silakan ke depan untuk memimpin doa. Hiduplah Indonesia Raya. Sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Arvin, Afifah, masuk? Iya, masuk. Mbak Ariska? Iya. Kaila Cahya Permata? Alhamdulillah semua hari ini masuk semua ya. Baiklah anak-anak, jadi untuk pembelajaran hari ini anak-anak, kita akan belajar tema 5 yaitu tentang ekosistem, subtema 2 yaitu hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya, materi rantai makanan. Jadi dalam pembelajaran ini anak-anak diharapkan mampu yang pertama menguraikan makhluk hidup berdasarkan perannya dalam rantai makanan. Yang kedua memposisikan gambar rantai makanan dan memberi penjelasannya. Untuk yang ketiga menemukan ide pokok dalam paragraf. Yang keempat anak-anak mampu mengembangkan pokok pikiran dengan tepat. Itu untuk pembelajaran hari ini. Baiklah anak-anak, sebelumnya kita lihat contoh ekosistem yang ada di sawah. Jadi yang dimaksud dengan ekosistem itu adalah interaksi ya anak-anak. Interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk tak hidup dalam suatu lingkungan. Kalau kita lihat contoh ekosistem di sawah, contohnya umpamanya apa? Contoh yang hewan anak-anak. Contoh hewan yang ada di sawah, ekosistem sawah. Contohnya misalnya tikus itu merupakan contoh ekosistem yang ada di sawah. Terus kemudian contoh tumbuhan yang ada di sawah. Contohnya siapa yang bisa coba? Ya, apa coba? Padi. Betul apa salah? Ya, itu adalah contoh ekosistem yang ada di sawah. Baiklah anak-anak, untuk lebih jelasnya silakan anak-anak dengarkan video yang ada di depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Kita sudah masuk ke tema 5 subtema 2. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan memakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Dalam sebuah proses rantai makanan, terdapat makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai atau decomposer. Makhluk hidup yang berperan sebagai produsen merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Kemudian, makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen merupakan makhluk hidup yang berperan sebagai pemakan bahan organik atau energi yang dihasilkan oleh produsen. Makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen menjadi 3. Yang pertama ada konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh energi langsung dari produsen. Contohnya seperti hewan herbivora. Kemudian ada konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 1. Biasanya yang berperan sebagai konsumen tingkat 2 ini yaitu hewan karnivora. Dan yang ketiga ada konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 2. Selanjutnya yaitu pengurai atau decomposer. Pengurai ini merupakan makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tumbuhan atau tumbuhan yang telah mati. Makhluk hidup yang berperan sebagai pengurai contohnya yaitu jamur dan bakteri. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi anak-anak video tentang apa coba? Rantai makanan. Jadi yang dimaksud dengan rantai makanan itu adalah perjalanan makan dan dimakan antar makhluk hidup dalam suatu urutan tertentu. Ayo, rantai makanan itu apa? Coba siapa yang bisa mengulangi lagi? Iya, coba apa itu rantai makanan ya? Adalah urutan makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Iya, jadi yang dimaksud dengan rantai makanan itu adalah perjalanan. Perjalanan makan dan dimakan antar makhluk hidup dalam suatu urutan tertentu. Jadi dalam rantai makanan itu terdapat beberapa komponen anak-anak. Ada yang berperan, satu berperan sebagai produsen. Yang kedua berperan sebagai berperan sebagai konsumen, yang ketiga berperan sebagai berperan sebagai pengurai. Yang berperan sebagai produsen itu adalah tumbuhan. Mengapa tumbuhan disebut sebagai produsen? Karena tumbuhan itu mampu membuat makanannya sendiri melalui proses yang namanya apa? Fotosintesis. Siapa yang masih ingat fotosintesis itu apa? Siapa yang masih ingat? Proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau dengan bantuan cahaya matahari. Siapa yang ingat? Iya, coba apa itu fotosintesis? Proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau yang dibantu oleh cahaya matahari. Iya, itu yang disebut dengan nama fotosintesis. Proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau dengan bantuan cahaya matahari. Nah, proses fotosintesis itu menghasilkan apa? Yang pertama itu adalah oksigen, yang kedua adalah makanan.
hidup yang tidak mampu membuat makanannya sendiri. Ada konsumen tingkat 1, ada konsumen tingkat 2, ada konsumen tingkat 3. Yang konsumen tingkat 1 memperoleh makanan dari mana? Ya, konsumen tingkat 1 langsung memperoleh makanan dari Adrina. Dari apa? Dari produsen. Betul apa salah? Iya. Untuk konsumen tingkat 1 ini memperoleh makanan langsung dari produsen, langsung dari tumbuhan. Kemudian ada yang disebut sebagai konsumen tingkat 2. Kalau konsumen tingkat 2 berarti makhluk hidup ini memperoleh makanan dari mana? Memperoleh makanan dari konsumen tingkat 1. Kalau konsumen tingkat 3 berarti memperoleh dari konsumen berapa? Dari mana? Konsumen tingkat 2. Iya. Jadi untuk konsumen tingkat 3 memperoleh makanan dari konsumen tingkat 2. Kemudian komponen yang ketiga itu adalah pengurai ya anak. Pengurai itu adalah makhluk hidup yang menguraikan sisa-sisa tubuh makhluk hidup yang sudah mati. Menghasilkan apa? Menghasilkan zat-zat kimia dan juga nutrisi. Nutrisi ini dimanfaatkan oleh tumbuhan. Dimanfaatkan tumbuhan untuk apa? Untuk melakukan proses fotosintesis. Nah, dalam rantai makanan yang berperan sebagai pengurai itu apa coba? Iya, coba Maura. Yang berperan sebagai pengurai dalam rantai makanan. Satu bakteri, Ah. 2 jamur. bakteri sama jamur, betul atau salah? Jadi dalam rantai makanan yang berperan sebagai pengurai itu adalah bakteri dan juga jamur. Coba anak-anak lihat, Bu Siti ini bawa gambar ini anak-anak, ada beberapa gambar ini. Coba, ini gambar apa ya? Padi ini dalam rantai makanan berperan sebagai apa? Mengapa padi ini disebut sebagai produsen? Karena dapat membuat makanannya sendiri. Karena dapat membuat makanannya sendiri. Betul atau salah? Jadi tanaman padi ini dalam rantai makanan berperan sebagai produsen. Mengapa? Karena padi ini mampu membuat makanannya sendiri. Terus berikutnya Bu Siti juga punya gambar lagi. Gambar yang kedua, coba anak-anak lihat ini. Ini coba ini gambar apa ya? Nah, tikus ini dalam rantai makanan berperan sebagai apa? Konsumen tingkat 1. Tikus ini memperoleh makanan dari mana coba? Dari produsen. Betul apa salah? Nah, tikus ini memperoleh makanan langsung dari produsen. Tikus. Terus kemudian ini tikus ini termasuk konsumen tingkat berapa? 1. Berikutnya yang kedua, Nana lihat. Ini gambar apa coba? Masuk ke produsen apa ke konsumen? Konsumen tingkat berapa? Siapa yang bisa? Konsumen tingkat berapa? Konsumen tingkat 2, betul? Mengapa ular ini disebut sebagai konsumen tingkat 2? Dia memperoleh makanan dari mana? Dari konsumen tingkat 1, betul? Ya, betul. Terus, Bu Siti masih punya gambar lagi coba. Ini gambar apa coba? Elang ini dalam rantai makanan termasuk konsumen tingkat berapa? Nah, memperoleh makanan yang berasal dari konsumen tingkat 2. Terus yang terakhir, coba ini gambar apa ini? Bakteri. Bakteri ini dalam rantai makanan dia berperan sebagai pengurai. Ya, maksudnya apa? Menguraikan sisa-sisa tubuh makhluk hidup yang sudah mati. Hasilnya berupa apa?
zat-zat kimia dan juga nutrisi yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk melakukan yang namanya proses fotosintesis. Bagaimana anak-anak kira-kira bisa dipahami untuk rantai makanan? Coba anak-anak lihat tulisan yang ada di papan tulis. Ini adalah contoh rantai makanan yang ada di sawah. Ya, coba dilihat. Padi ini dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh burung elang mati diuraikan oleh bakteri. Padi berperan sebagai apa coba? Tikus berperan sebagai konsumen tingkat 1, ular berperan sebagai konsumen tingkat 2, burung elang berperan sebagai konsumen tingkat 3. Burung elang mati diuraikan oleh bakteri. Ini menghasilkan apa? Menghasilkan zat hara atau nutrisi itu ya. Terus sekarang anak-anak lihat bacaan yang ada di depan. Coba bacaan yang di depan ini adalah contoh dari bacaan apa anak-anak? Bacaan dari karangan non-fiksi. Ya, bacaan dari karangan non-fiksi yang berjudul tentang rantai makanan. Jadi dalam rantai makanan, bacaan ini terdapat beberapa paragraf. Anak-anak tahu karangan non-fiksi itu apa? Ada yang tahu? Iya, Adlib. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Iya, jadi teks non-fiksi itu maksudnya karangan yang berisi informasi berdasarkan apa? Fakta atau kenyataan. Ya, kenyataan itu adalah karangan non-fiksi. Nah, sekarang tugas anak-anak adalah untuk berdiskusi. Sekarang cara untuk menyelesaikan soal diskusi seperti apa? Yang pertama, anak-anak menempelkan gambar. Tempelkan gambar sesuai dengan perannya dalam rantai makanan. Yang kedua, setelah anak-anak tempel sesuai dengan perannya, anak-anak jelaskan. Maksud tidak? Maksud? Ada yang mau ditanyakan? Iya, betul sekali, dikasih penjelasan. Dikasih penjelasan. Gambar-gambar itu dikasih penjelasan. Yang berperan sebagai produsen itu apa? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan? Menentukan ide pokok dalam kalimat ya. Kalau sudah, sekarang masing-masing perwakilan dari kelompok silakan maju untuk ke depan. Kita mau menentukan kelompok siapa yang mau maju duluan. Ya, sini. Mau buka dulu. Mau buka dulu. Silakan kelompok Maura untuk maju ke depan. Ya, silakan maju ke depan.
tingkat 3 karena memperoleh makanan dari konsumen tingkat 2. Elang disebut konsumen tingkat 4 karena memperoleh makanan dari konsumen tingkat 3. Jamur disebut pengurai karena jamur menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan. Ya, coba dari kelompok lain kira-kira ada yang mau tanya tidak? Oh, mau tanya? Dari manakah asal makanan konsumen tingkat 2? Dari mana asal makanan konsumen tingkat 2? Dari manakah asal makanan konsumen tingkat 2? Dari konsumen tingkat 1. Dari konsumen tingkat 1. Betul apa salah anak-anak? Ya, betul. Untuk menempelkan gambar sesuai perannya ini juga sudah betul. Produsen dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan sama burung elang mati diuraikan sama jamur. Untuk keterangannya juga sudah betul, menjawab pertanyaannya juga sudah betul. Kasih aplaus untuk kelompok 1. Masih ada yang mau ditanyakan? Enggak, kalau enggak silakan untuk duduk kembali. Silakan untuk kelompok 2 untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membaca presentasi hasil kerja kami. Pati adalah produsen dan Pati dapat membuat makanannya sendiri. Ular adalah konsumen tingkat 1, memperoleh makanan dari produsen. Ayam adalah konsumen tingkat 2, memperoleh makanan dari konsumen tingkat 1. Elang adalah konsumen tingkat 3, memperoleh makanan dari konsumen tingkat 2. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya. Apa yang dimaksud dengan produsen? Produsen adalah tumbuhan yang mampu membuat makanannya sendiri. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kira-kira bagaimana dok? Betul apa salah jawabannya? Betul, iya. Terus ada yang mau ditanyakan lagi? Oh iya, ada yang mau ditanyakan. Coba. Sebutkan contoh pengurai. Sebutkan contoh pengurai yang termasuk pengurai. Bakteri dan jamur. Bakteri sama jamur, betul apa salah? Betul. Coba anak-anak kita lihat dari kelompok 2. Ditempelkan kira-kira ya yang pertama padi dimakan sama ular dimakan sama ayam dimakan sama burung elang mati diuraikan sama jamur. Iya. Untuk gambar yang ditempelkan betul, terus kemudian keterangannya, penjelasannya juga sudah tepat, dan pertanyaan yang diberikan oleh temannya juga sudah betul. Kasih aplaus untuk kelompok 2. Jadi untuk diskusi hari ini kita sudah selesai. Dari masing-masing kelompok sudah bisa menjawab pertanyaan, tapi ada juga kelompok yang belum tepat dalam menjawab. Tapi tidak masalah. Silakan untuk kedepannya lebih giat lagi dalam belajar. Nah sekarang waktunya anak-anak untuk mengerjakan soal.
Sudah dikumpul semuanya? Jadi kesimpulan untuk pembelajaran hari ini anak-anak, jadi yang dimaksud dengan rantai makanan itu adalah perjalanan. Perjalanan apa anak-anak? Makan dan minum. Anak makhluk hidup dalam suatu urutan. Dalam rantai makanan terdapat berapa komponen tadi? Ada yang berperan sebagai produsen, sebagai produsen, konsumen dan juga produsen itu apa? Makhluk hidup yang mampu membuat makanannya sendiri. Sedangkan konsumen makhluk hidup yang tidak mampu membuat makanannya sendiri. Sedangkan pengurai itu adalah makhluk hidup yang menguraikan sisa-sisa tubuh makhluk hidup yang sudah mati. Kira-kira bisa dipahami anak-anak? Bisa. Sekarang sebelum pembelajaran diskusi ditutup, anak-anak nyanyi bersama-sama ya. Kira-kira di hal mana yang membuat anak-anak kira-kira senang? Pada bagian apa? Menyanyikan lagu. Menyanyikan lagu. Ada yang lain? Berdiskusi. Ada yang lain? Hal menyenangkan? Hal apa? Mengerjakan soal. Iya, mengerjakan soal. Ya. Jadi intinya anak-anak ingat untuk besok pembelajaran yang akan datang yaitu tentang nutrisi dalam rantai makanan, nutrien dalam rantai makanan. Nanti silakan di rumah dipelajari ya. Dan untuk kedepannya mudah-mudahan anak-anak bisa mendapatkan nilai yang lebih bagus, yang mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Ya, untuk pembelajaran hari ini cukup. Bu Siti akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Akbar untuk memimpin doa.